Salam jiwa suci, ketemu lagi di acara Siga TV. Kita hari ini beruntung sekali kita bisa berkunjung ke sebuah padepokan atau ke sebuah perguruan yang dimiliki oleh seorang maestro bela diri, guru besar bela diri, Bapak Fitriadi. Jadi kita sama-sama hal apa yang akan kita ketahui dalam bela diri yang akan kita bahas di sini adalah hal yang baru ini, tapi mulai tren sudah di Banjarmasin, bahkan mungkin di Indonesia mulai tren akan diangkat lagi, yaitu tentang bela diri kuntau. Iya, kuntau. Nah, kita akan tanya-tanya dengan beliau apa tentang bela diri kuntau itu sebenarnya, kita akan korek-korek lebih jelas dengan beliau. Nah, terima kasih Pak Fitri kami bisa datang ke sini Pak ya. Iya. Sebelumnya silahkan untuk perkenalkan dulu yang nama atau domisili tempat kejadiannya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriadi, pimpinan perguruan putra Alauddin Jasa Bahari yang bertempat di Komplek Persadaria Permai, jalur 15, RT 28, nomor 182. Nah itu aja. Oke, nah itu sahabat Siga, itu tempat beliau untuk melatih orang-orang atau murid-murid beliau. Jadi bagi kawan-kawan atau sahabat Siga pengen tahu atau pengen belajar bisa ke alamat tadi, tapi nanti akan ditulis di deskripsi di bawah. Oke, kita tanya-tanya lagi Pak Fitri. Sehat Pak Fitri? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, ini beserta murid-muridnya ya? Nah ini dari Palangkaraya. Nah Dari Palangkaraya. Bapak siapa juga namanya? Yusman. Pak Yusman dari Palangkaraya ya. Kalau ini, nah dari ceweknya. Cewek satu-satunya berarti yang paling cantik di sini Riana namanya. halusnya. Nah Dari mana Riana juga? Dari kompleks ini juga, di beda jalur. Beda jalur. Itu siapa namanya di belakang? Nama saya Yanur, tinggal di Kuntik, Mandestana, tapi desanya Tata Alayung, Pak. Kuntik, daerah sini juga ya berarti. Sebelahnya Nama saya M. Rashid, tinggal di Komplek Keren Purnama 2. Bulan Purnama 2 masih daerah sini. Iya, juga ada ya. Pak. Selanjutnya. Nama saya Ramadan, Oke. tinggalnya di sekitar kompleks ini juga, Oh, kita harus kompleks Lewing. Oh iya lah di sini. Siapa? Namanya Haji Uki. Nah, tinggal di Sungai Luluk Dalam di belakang pasar. Oke. Supaya jangan tegang kita rakar Bapak pakai bahasa Banjar karena kita di aula subtitle ini juga bahasa Indonesia. Jangan tegang. Jadi jangan menyampaikannya. Oke, jadi ulun betakon langsung lawan guru besar kita Pak Fitri lah dari Kuntau sini. Ulun betakon sejarah Kuntau ini aslinya memang bela diri Indonesia kah atau memang bela diri dari luar Pak Fitri? Nah, kalau aslinya nih, kalau menurut orang Bahari, dari asal-usulnya dari Cina sebujurnya. Nah, jadi ada sebuah orang tuh merantau, orang kita nih, biasanya 6 hari, ya datu-datu lah. Nah, itu Jamprah. Nah, kemungkinan sudah juga sih bisa bila diri cuma sih nama lebih menimba ilmu lagi kan. Nah, jadi tulak ke daerah apa tuh arahnya tuh Sumatera. Nah, di situ ada sebuah desa, kalau sih belajar di situ mendalami ilmu. Nah, jadi sudah bisa mudik pulang ini ke ke sini kemana arahnya ke Kalimantan lah. Kalian kalau sini melajari ada beberapa orang tuh yang diajari itulah dari sini dengan Jamprah. Habis Jamprah tuh kan Salom di Presiden. Ini apa sih begitu? Dale, Totong, Ujal. Nah, sampai nang kai kami itu, nah sampai nang ke kita nih. Jadi berapa turunan sudah pun tahu nih. Nah itu menurut kisah orang Bahari Pang. Namunnya nang selanjutnya kita ada tahu, entah wujud itu dari Cina atau dari Indonesia sebelumnya ada tahu. Cuma nang tahu kisah itu dari Jampak itu bukan Cina. Banyak tuh sama pun tahu nih kada beda sih apa kada beda dengan orang orang yang kumpul lah. Di balik setiap gerakan tangan yang menari, tersimpan kisah panjang tentang perjalanan manusia, budaya, dan kekuatan jiwa. Inilah Kuntau, seni bela diri yang lahir dari pertemuan dua peradaban besar,
Tionghoa dan Nusantara. Kuntao berasal dari kata dalam bahasa Hokkien, kun berarti tinju, tao berarti jalan. Sebuah jalan tinju, namun bukan sekadar pukulan, melainkan jalan hidup. Berabad-abad lalu, para perantau Tionghoa menyeberangi lautan, membawa serta ilmu bela diri dari tanah leluhur mereka. Hunggar, Choi Li Fut, dan White Crane menyatu dengan alam dan masyarakat lokal. Dari pesisir Sumatera, dataran tinggi Kalimantan, hingga desa-desa di Sulawesi. Kuntao pun tumbuh, beradaptasi, dan menjadi milik budaya kita. Kuntao bukan sekadar bela diri, ia adalah kesenian, latihan jiwa, dan warisan identitas. Setiap jurus mengajarkan kesabaran, setiap kuda-kuda membentuk keteguhan hati, dan setiap napas yang diatur melatih pengendalian diri. Di banyak daerah, Kuntao menjadi bagian dari upacara adat, pertunjukan rakyat, hingga ajang penyucian diri. Orang banyak ada tahu apa ini, ya apa ini, badai ini alik. Nah, ain, alhamdulillah kurung ilmu sebujurnya amalan. Banyak anak tadinya tuli. Nah, itu lah. Amalan Kuntao sebujurnya. Jadi menyuruh orang ada tuh, kurang banyak apa Kuntao gitu. Pada kayak silat dia. Nah, banyak itu lah. Sebujurnya silat lihat di Kuntao aja semulanya. Nah, itu hanya. Nah, itu Kuntao. Yang luar biasanya ternyata Kuntao itu terkait erat dengan ilmu kebatinan, ilmu ketuhanannya ada. Nanti kita terdalam lagi. Kita tanya lagi selanjutnya, sahabat-sahabat Siga, Guru Fitri itu sudah seberapa lama ikut terlibat dalam seni bela diri Kuntao atau mendalami ini? Kalau masalah guru Kuntao ini mulai kelas 1 SD sudah belajar tuh. Nah, 4 tuh sudah belajar tuh. Jadi kita ada sikong guru. Nah, lawan kada orang yang mengajar ini yang terutama dulu Mama Rina. Nah, Mama Rina, kakak sepupu pakaian. Nah, ada 3 tuh ya. Nah, jadi nang dalam ini nang sekong ini nang Mama Rina tadi. Nah, itu jadi kalau kakak sepupu ini teganas melajari sampai seorang pas belajar sidin sempat buka dulu tuh dihentam sidin. Nah, kan tas pukulan ini pokoknya ini ganas memukano. Nah, belajar di sini ada lagi ngarannya kai, hitungannya kai pasihan. Nah, seorang pertama di situ kai pasihan itu aliran Hasim Harimau sidin. Nah, tadi pada dia sudah dahulu hitungannya Hasim Harimau menjadi kai kemarin kisahnya tuh. Jadi sahabat-sahabat Siga, menurut cerita Guru Fitri tadi, beliau dari usia mungkin 6 tahunan kelas 1 SD sampai usia berapa Pian ini? Udah 52 dan 25. 25. Bahwasanya ada latihannya tuh cukup sulit, apalagi melewati penamatan dan ada ritual-ritual khusus yang menggunakan duduk dan ada cara khusus lah. Kalau kawan-kawan ingin mendalami bisa berkunjung ke tempat beliau untuk mengetahui lebih detail lagi tentang bela diri Kuntao ini. Visi dan misi bagian Pian ini tujuannya nih, Kuntao ini untuk apa? Untuk mendidik anak-anak supaya mengerti bela diri kah? Atau untuk supaya anak-anak nih mengenal seni bela diri zaman dulu, atau kayak apa misinya nih visi dan misi? Yang pertama dulu kan menjaga seni budaya kita sampai hilang kan duluan ya Allah. Nah, yang kedua istilahnya kan biasa menjaga diri bubuhannya kan, wah ini lain zamannya sudah. Jadi kan namun bisa bela diri kan sedikit banyaknya kalau menghindar orang apa ini, orang membajak apa ini, ada pertahanan nasinya kan. Jaga diri lah yang utamanya itu, dan lawan jangan sampai hilang
dan sampai musnah ilmu orang bahari ini ibaratnya Kuntau nih. Nah itu ya. Kalau pertandingan bisa kok, jadi kan di situ kan ada khusus tuh nama kan tuh yang apa arahnya mengelolanya ada kan khusus pertandingan. Ini adalah banyak orang-orang yang kayak security keamanan juga yang belajar. Banyak nih di sini banyak sampai nih security nah security ini mantan security juga ini ini yang budi ket budi ket cutting ini buan gerdayak ini gerdayak ini kita pakai lah untuk keamanan menjaga apa menurut kamu menjadi bini bang gitu berapa ikon bini sebelumnya belum bertakun Kuntau ini di Banjarmasin kah atau sudah seluruh Indonesia kah atau kayak apa? Nah kalau Kuntau ini mendunia sudah mendunia sampai ke Jerman, sampai ke Belanda, sampai ke mana sudah. Nah jadi orang tahu di Kuntau ini sudah. Bang, pesan-pesan untuk perguruan atau guru-guru atau orang-orang yang terlibat di Kuntau atau murid-murid yang belajar di Kuntau ini apa pesan-pesan kian untuk bagiannya sebenarnya? Nah untuk pesan itu kalau udah senang bubuhannya udah nyatanya, nah kalau nyatanya kan ibaratnya Kuntau ini pelihara benar, ibaratnya kan jangan sampai hilang, jangan sampai musnah itu ya pesan-pesan lo dilestarikan punya sampai anak cucu buyut dah berintas sampai kamu nih mulanya. Nah itu jangan sampai hilang ya tadi pesannya lawan tadi itu jangan sampai salah gunakan tadi. Ya jangan sampai salah, jangan dipakai. Salam pesan si Dinda, jangan sampai disalahgunakan untuk hal-hal yang pada bagus tuh untuk kebaikan dia. Nah itu ini Bang juga kalau ada anak menambahkan dari apa tadi Dayak apa? Ini makanya dari Forkop. Nah Forkop ya ini. Kemudian ada anak yang disampaikan untuk anggota-anggota Kuntau. Iya satu ini segmen juga ini. Ya untuk semua anggota Kuntau utamakan persaudaraan. Jadi apapun alirannya kita tetap satu jiwa satu Kuntau. Jadi jangan sampai kita berpecah belah. Itu aja pesan dari saya pribadi dan untuk kawan-kawan Pingsanak Berataan yang sealiran Kuntau. Nah itu pesan si Din orang Kuntau ini berdasarkan benar. Ini jangan sampai berpecah, bersatu dimanapun berada atau tali persaudaraan diperkuat ya si Din. Oleh Sigar TV akan selalu membantu bagi kawan-kawan yang pengen diliput tempat-tempat latihannya, kita akan coba bantu meninggalkan Kuntau. Mudah-mudahan Kuntau ini akan dikenal di Banjarmasin, di Indonesia, bahkan dunia lewat Buhan Pian nek. Nah, gitu. Salam jiwa suci, kita akan liput bagaimana peragaan Kuntau. Terima kasih. Terima kasihlah Berataan. Ia diwariskan dari guru ke murid, bukan hanya melalui gerakan, tetapi juga lewat nilai-nilai luhur, hormati guru, jaga kehormatan, dan jangan gunakan ilmu untuk menyakiti tanpa alasan. Kini, di tengah modernisasi yang deras, Kuntau tetap berdiri sebagai simbol ketahanan budaya dan pengingat bahwa dalam setiap gerakan ada jiwa para leluhur yang masih hidup.